قاصدنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد إمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadratul kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus Ketua DKM Masjid Hidayatus Shalihin, segenap pengurus, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali. Semoga semua jamaah dalam kondisi sehat walafiat, selalu dalam bimbingan Allah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk kedua orang tua kita, untuk pewakil masjid ini, dan untuk seluruh guru-guru kita, musannifin, muallifin, khususan sahibul kitab al-alim al-allamah Syekh Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Kana syai'un lailahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta
sekalian, kita sampai di halaman 24 garis ke-9 dari bawah, ya. Rintangan yang keempat sekarang. Ada 4 rintangan yang akan menghambat kita untuk ibadah kepada Allah. Yang pertama dunia dan segala keindahan dunia. Yang kedua makhluk, ya, sesama kita. Yang ketiga yang kemarin setan, ya. Dan ini yang paling berat yang ada dalam diri kita sendiri, yaitu nafsu, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innan nafsa la'ammaratun bisu'i, ya. Innan nafsa, sesungguhnya itu innan nafsa, sesungguhnya nafsu itu terus menerus, ya, mengajak kita kepada kejelekan. Nah, ayat ini sangat dalam kalau ditinjau dari sisi linguistiknya dulu. Menggunakan inna, sesungguhnya, ada taukid. Innan nafsa, kata nafas itu dia muannas majazi, dia lafaznya mudzakkar tapi dia muannas. Innan nafsa, ya. Kemudian ada lamnya lam taukid, menguatkan. Ammarah, sebetulnya kalau mengikuti khobar mubtada'nya mufrad kan al-khabar ma yukamilul al-mubtada atau ma yutabiqul mubtada fil adadi wal jins, gitu. Tapi di sini menggunakan sighah mubalaghah, harusnya asalnya an-nafsu amiratun, mubtada khabar begitu. Nafsu itu mengajak bisu'i, kejelekan. Dikasih penguat innan nafsa, inna taukid, la, ya, amiratun bisu'i, betul itu, ya. Berubah lagi innan nafsa la ammarah, ya. Ini dalam isi logo namanya sighah mubalaghah. Artinya terus menerus. Beda alim mu'allamah, beda, ya, seperti itu. Nah, nafsu ini yang kata Nabi, a'da aduwika nafsuka baina dzambain. Musuh besarmu adalah musuh yang bercokol di dalam dirimu sendiri, ya, dalam diri kita sendiri. Saya pernah menyampaikan bahwa manusia selalu itu hidupnya dalam kesulitan, diserang terus, dirongrong terus. Ada khamsah syada'id, ada 5. Pertama, apa? Ada orang muslim yang yahsyuduhu, selalu hasad, iri, dengki sama kita. Ini eksternal. Kedua, orang munafik yudghiruhu, benci aja, eksternal juga. Ketiga, orang kafir yuqatiluhu, musuhi terus. Keempat, setan, yudhilluh, setan gangguan luar juga. 4 faktor ini dinamakan al-awamil al-kharijiyah, faktor-faktor eksternal. Ada faktor yang internal yang lebih berat lagi, jadi, ya, apa? An-nafsu tunazi'uhu, nafsu terus ngerong-ngerong kita, ya, sampai akhir kita kalah, kita jatuh, gitu. Jadi nafsu itu diungkapkan seperti apa? Binatang. Kita kalau ngikutin nafsu, ya, akal sehatnya hilang, malunya kagak ada, ya, binatang, ya, nggak betul. An-nuwusu min hadhihi al-kalbahin, Islam gitu. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi'ulumihi fid darain amin amin ya rabbal alamin. Al-aiqu ar-rabi', ya, bintangan yang keempat. Apa? An-nafsu, nafs. Thumma alaika ya talibal ibadat. Ya, ini beliau nih Imam Ghazali mengkhitab kita lagi, diingat lagi. Ya, kemudian alaika, wajib atas Anda ya talibal ibadat, wahai para penuntut ibadah. Selalu kita didoakan asamakallahu wa iyana bil hadri. Semoga Allah Subhanahu wa taala asamakan, selalu menjaga Anda, wa iyana, dan menjaga saya juga, ya, menjaga kami. Karena siapa kata penulisnya? Bil hadri, dengan sifat perbuatan kehati-hatian, penuh dengan hadar, waspada. Dari apa waspadanya? Min syaitan, bukan. Syaitan sudah selesai. Ini min hadhihi nafsi al-ammarati bis-su'i. Ya, berhati-hati dari nafsu yang terus-menerus ngajak kepada kejelekan. Kenapa? Fa innaha, hanya kembali ke nafsu ammar bis-su'. Ya, ad-darrul a'da. Sesungguhnya nafsu ammaratul bis-su', dia ada adar. Ya, apa adar? A'da, musuh. Adar yang sangat berbahaya. Ya, musuh yang sangat berbahaya. Wa bala'uha as'abul bala'. Apa bala? Ya, ini jamaknya. Dan musibahnya, malapetakanya as'abul bala'. Malapetaka yang sangat besar. Ya, malapetaka yang sangat berat, yang sangat sulit. As'ab itu artinya sulit. Kemudian wa ilajuha aksarul asya. Apa ilaj? Menyembuhkan, pengobatannya, ya boleh. Menyembuhkannya, pengobatannya aksarul asya adalah yang sesuatu yang paling aksar, yang paling susah, yang paling sulit. Sahabat semua asarat sama itu muradikat. Wadawauha aqdaluddah, ya, dan obatnya adalah aqdaluddah. Likul lidain dawa, bagi setiap penyakit ada dawa, ada obatnya. Wadawauha, dan obatnya, ya, penyakit nafsu ammaratun bisu adalah aqdaluddah. Ya, penyakit yang paling a'dal, apa a'dal, yang paling sulit juga sama. Wa dawauha ashkalud dawa, dan obatnya adalah obat yang paling ashkal, yang paling sulit juga, ya. Wa innama dzalika li amrayn, sesungguhnya hal itu kenapa paling sulit? Ya, karena ada dua faktor, ya. Faktor yang pertama, ahaduhuma annaha aduun min dakhilin. Nah, ini kalau kita mah apa namanya? Musuh bahaya laten. Itu benar, musuh dalam selimut. Nah, ini yang berat ini. Yang ngadapin sebangsa sendiri, para pengkhianat. Annaha aduun, sesungguhnya nafsu ammaratun bisu adalah aduun, musuh min dakhilin, ya, dari dalam diri kita sendiri. Ini diungkapkan, walisu idza kana min dakhil bait. Seorang pencuri apabila dia sudah berada dalam rumah, maling ini masuk ke rumah kita, dia apa? Azzat, ya, al-hilat, semakin kuat dia
apanya? Hilahnya, trik-triknya, bedanya. Kalau kagak ini bakal ketahuan, karena dia sudah masuk ke dalamnya. Ya, fihi di dalam rumah. Ya, wa azamud darur, dan ya bahayanya sangat besar. Walaqad sadaqal qa'il, sungguh benar ya sebuah ungkapan pernyataan atau syair yang mengatakan begini, nafsi ila ma darrani da'i tukatsiru asqami wa uja'i. Ini namanya nazam. Sekarang saya lagi bimbing mahasiswa saya menulis tentang ilmu nahwu bab ma'rifah wan nakirah dalam nazam. Jadi ilmu arud, 16 arud. Ini kayak gini nih Mas. Ya. Bahari bahar. Nafsi. Jadi ini kalau nazam ini diputar-putar ya. Biar kotanya sama nih. Ujungnya ro, ya, alif gitu. Ini dia nafsi sebenarnya da'i gitu susunannya. Ila ma darrani sebelah gitu ya. Nafsi ya diriku da'i gitu. Apa da'i? Da'ah, senantiasa mengajak iya saya. Nafsuku senantiasa mengajakku. Mengajak apa? Ila ma darrani, ila kepada ma yang darrani membuat aku celaka. Ya, diartiin secara urutannya, diriku kepada yang mencelakakanku susah. Ya, mungkin namanya fahmul makruh. Paham dulu yang berbentuk nazam ini. Ini maksudnya nanti ke ilmu arud, ilmu balaghah. Ya, jadi pemahamannya diriku da'i senantiasa mengajakku ila madarrani ya kepada yang mencelakakan. Tukatsiru asqami wa uja'i. Artinya diriku tukatsiru itu sering ya merasa asqami, merasa sakit. Sakam itu sakit. Ya, artinya terasa aku sakit itu. Aujai, dan terasa nyeri. Asalnya juga lapar gitu. Jadi diriku ya senantiasa mengajakku kepada yang mencelakakanku. Aku terasa sakit dan nyeri. Ya. Orang kan sebetulnya berbuat maksiat itu gitu. Sakit itu sebetulnya. Sedih batinnya tuh sedih dia. Ya Allah, kenapa saya begini ya Allah. Ya. Ketika juga sedih dia tersayat, ada sakit, ada nyeri. Ya. Kaifa ihtiyani min aduwin idza kana aduwi bain adla'i. Kaifa, bagaimana ihtiyari, bagaimana aku harus berbuat, bagaimana aku harus bersikap min aduwin, dari musuh. Idza kana aduwi, apabila musuhku itu bain adla'i, ya berada di antara atau menyelip di antara tulang rusukku. Ya, bagaimana dia? Atau musuhnya udah ada dalam dirinya sendiri. Kalau nafsu kan dalam diri kita, dalam tulang rusuk kita. Kalau pengkhianat udah ada di tengah-tengah kita. Gimana? Kaifa ihtiyadi min aduwin idza kana aduwi bain adla'i. Bagaimana sikapku atau bagaimana aku berbuat kepada musuh yang musuhku telah menyelinap di antara tulang rusukku. Ya, kalau diarti tersebut bagus. Wasani, dan yang kedua, syair yang mengatakan annahu aduwwun mahbubun wal insanu ammin an aibin mahbubihi la yakadu yusiru aibahu.
Nah ini semua sama yang begini nih. Orang kalau udah cinta sama seseorang gelap udah. Kagak lihat lagi ke pemburukannya, aibnya. Cakep aja udah. Kenapa? Udah cinta duluan. Dia juga sama. Ya. Sesungguhnya musuh itu adalah mahbubun, ya. Musuh yang disukai katanya dia mahbubi. Asalnya dia adun mahbubun mahbubihi. Kesana tuh dia. Wal insanu amin an aibi. Dan manusia amma itu buta, ya. Artinya menutup matanya an aibi dari aib mahbubihi, orang yang dicintai. Ya. Jadi amin an aibin artinya menutup mata dari aib orang yang dicintainya. Karena kalau udah cinta, udah. Coba bener aja. Kalau ada yang kritikin, bener aja dibelain. Padahal salah. Jadi karena udah dia ta'assub, fanatik, buta. La yakadu yubsiru aibahu. Nyaris dia tidak akan mampu, tidak bisa yubsiru melihat, ya, aibahu, aibnya. Aib orang yang kita cintai, gitu. Orang kan katanya nih, saya sih belum pernah ngerasain pacaran. Dulu saya di Mesir langsung ditemuin nikah ya saya. Nikah, pulang dari berangkat dulu sendiri, pulang saya berempat. Berkembang biak di Mesir. Dan nikah di sana. Ya, jadi punya anak 3 pulang 3. Katanya orang kalau yang pacaran itu, walaupun pacarannya bertahun-tahun itu, hampir 6 tahun pacaran, itu dia belum kenal siapa calon istrinya. Karena semuanya khidah, manis ya kelihatan. Ya. Udah tahunya jeleknya pasangan kita pas sudah nikah. Ibaratnya ada lawan tiga-tiga kita. Jadi yang tahu aib kita siapa? Diri kita dan Allah. Atau orang yang terdekat kita. Jadi kalau udah senang, udah nggak kelihatan tuh jeleknya. Gitu ya. Oleh karenanya ada istilah dulu gini. Wah, kita kalau kagak kenalan dulu mah nanti nggak tahu istri kita. Harus beradaptasi dulu, sekian lama kenalan dulu. Nggak kenal juga tuh. Ya. Soalnya lama kita kan nikah bukan nama Dracula. Ya, kita sama manusia yang punya hati, sampai saling memahami tuh. Orang tua kita dulu juga gitu kan, dinikahin aja, anaknya 9. Cintanya senyap, 9 anaknya. Karena al-hubbu ba'da zawaj, cinta itu Allah berikan, cinta hakikat ya, hakikat Allah berikan setelah nikah. Baik. Kama qala qail, sebagaimana perkataan seorang penyair, walasta tara aiban lidil widdi wal ikha. Ini lasta anta, ya. Walasta tara melihat, ya. Artinya Anda atau engkau tidak akan melihat apa? Aiban, ya. Anda tidak akan melihat aib. Aib siapa? Lidil widdi, orang yang dicintai, ya. Wal ikhai, dan Anda juga tidak akan melihat, ya, siapa? Aib saudara, ya. Anda menang saudaranya cakep aja. Wala ba'da ma fihi idza kunta radiyan.
Idza kunta radiyan, jika Anda senang betul sama si fulan, sama si A, sama si B, si C, si D, wala ba'da ma fi, sedikit pun kagak ada itu akhirnya. Kenapa? Udah radi, udah cinta gitu. Ya, tinggal dikias deh ya, bapak-bapak mau cinta sama siapa tuh? Ya. Baik, kita berupaya di majlis ini kagak jumpa orangnya. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun. Ini apa ini? Share-share-nya. Ya, mata yang ridha, mata yang cinta, ya, an kulli aibin kalilah. Mata yang ridha dari setiap aib itu kalilatun. Artinya wa ainur ridha kalilatun, khabarnya. Mata yang penuh dengan rasa cinta itu akan rabun. Kalilah itu rabun. An kulli aibin, dari semua aib. Udah cakep itu kan. Mata rabun. Walakinna 'aina as-sukhti tubdil masawiyah. Ya. Tetapi mata yang benci, dia akan melihat aib-aibnya. Kalau udah benci sama orang, belum juga dia ngomong udah kebalikannya, gitu ya. Maka doa ada istilah gini, habibaka au namma asa ayyakuna baghidaka yauman. Ya, cintailah seseorang sekedarnya saja. Boleh jadi nanti jadi kita nggak suka lagi dan sebaliknya begitu. Ya. Jadi cinta yang hakiki kepada Allah, Rasul, orang tua, guru, atau yang ada yang guru dulu, orang tua. Gitu. Karena kalau orang tua yang menjadi sababu khurujika, yang menyebabkan kita lahir. Kalau guru yang menyebabkan kita selamat daripada azab Allah. Taib, fa idzan yastahsinul insanu min nafsihi kulla qabihin wa la yakadu yattali'u ala 'aibin laha hiya fi 'adawatiha wa adrariha. Ya. Jadi jamaah ini kan sebetulnya saya emang udah punya buku ini. Tapi saya tadinya mau ideal sama penyakit-penyakitnya. Saya menulis buku Man anta ayyuhal insan, siapa Anda wahai manusia. Itu dari ayat yang innan nafsa lamaratun bisu 1, kemudian an-nafsu lawwamah 2, 3 an-nafsu mutmainnah. Ini para sufi dibagi lagi semuanya menjadi 7. Gitu. Nafsu ammaratun bisu muatannya nafsu binatang, nafsu binatang buas, nafsu iblis, dan nafsu basyariyah 3. Kalau lawama dia pelabil dia. Nanti ke mesin terengah goyang aja. Tapi bagus lawama, udah fase yang kedua daripada yang pertama. Yang ketiga baru nafsu mutmainnah. Apa itu? Mahfuzatun anil ma'asi wa dzunub. Jiwanya udah terjaga daripada maksiat dan dosa. Radiyah, ridho dia sama semua bentuk takdir Allah. Mardiyah, dicintai. Nah itu macam-macam nanti. Ada nafsu qudsiyah, ada nafsu malakutiyah, ada nafsu nabatiyah. Ya saya bagi-bagi begitu. Dan nanti setiap nafsu ini punya zikiran beda-beda. Jadi nanti jadi terapi pengobatan. Nafsu ini zikirannya ini. Sebetulnya saya ambil dari kitab Syekh Al-Qadir Jilani, ada Faqiru ilallah. Segeralah Anda lari kepada Allah. Ya, ada problem, ada masalah, lari sekencang-kencangnya kepada Allah. Langsung tubruk Allah, dekatkan diri kepada Allah. Tobat, bersihin diri, dekatkan diri, pinta semuanya ada pada Allah. Itu ya.
dalam hal terkecil sampai terbesar, minta sama Allah, gitu ya. Baik. Cuman itu susahnya itu nanti tuh pas mengolah, karena pakai bahasa Arab, mengolah bentuk-bentuk pengobatannya, dia lama bukunya itu. Baik. Faidan yastahsinul insan, ya, apabila manusia yastahsin, menganggap baik. Menganggap apa baik? Kullal qabihin. Lihat Pak, ini usul ya. Setiap kejelekan min nafsihi, dari dirinya. Ya, kan kalau secara kalimat ya, jika menganggap baik manusia dari dirinya setiap qabih. Diartikan begitu ribet memahaminya, ya. Jadi jika manusia menganggap baik, ya, setiap kejelekan min nafsi, dari dirinya sendiri, ini sudah bahaya nih, ya. Dianggap baik, padahal jelek, gitu. Wala yakadu yattali'u ala aibin, ya. Dia hampir kagak bisa melihat lagi aib. Belum menganggap bagus aja, itu laha hiya fi adawatiha wa adrariha. Lah ini padahal, gitu ya, sudah jelas hiya fi adawatiha, ya, nafsu itu musuh, wa adrariha, dan bahaya, gitu. Fama awsaka ma tuqi'uhu fi fadihatin wa halakin wa huwa la yash'uru illa ay yahfadhahu Allah taala bi fadlihi, ya. Fama ausaka, itu nyaris, ya, gitu. Ma tuqiu, nyaris menyesal jatuh, gitu, pada fadihah, pada skandal, pada halak, kehancuran. Wa huwa la yash'uru, udah mau hancur, masih kagak merasa. Itu bahaya, ya. Illa ayyahfadhuhum, kecuali orang-orang yang Allah pelihara bi fadlihi, dengan karunia-Nya, wa yu'inahu 'alaiha, dan Allah bantu, Allah tolong dia, ya, punya ke orang tadi, 'alaiha, atas karunia Allah, bi rahmatihi, selalu bi rahmatihi. Begini Pak, Bapak-bapak mau melakukan apa yang baik, selalu begini, laka bika bihi, gitu. Lakanya karenamu ya Allah, bika dengan sebab rahmatmu, bantuanmu, taufikmu, bihi dengan manhaj Rasul. Itu orang Rasul begitu. Kalau melakukan apa? Laka bika bihi usolli, ya. Nanti kalau dalam buku selawat saya itu namanya selawat syuhudiyah ainiyah. Jadi selawatnya enggak lagi banyak-banyak, tapi hadir di matanya semua yang gerak-gerak Nabi, ahwalnya Nabi, ya. Assalatu wassalamu alaika ya, assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Baik. Tsumma aqulu, kemudian aku mengatakan, ya, ta'ammal ayyuhar rajul, wahai, ya, orang yang hebat. Kalau sudah ar-rajul, apalagi pakai alif lam, itu tanda kutip khusus, wahai orang yang hebat. Ta'ammal, renungkanlah, nuktatan wahidatan muqni'atan. Nuktah itu sebuah pernyataan guyon, kelakar, ya, satu pernyataan kelakar yang muqni'ah, yang memuaskan, yang menyenangkan. Wahia, yaitu annaka idza nazarta wajadta asla kulli fitnatin wa fadihatin wa khizyin wa halakin wa dhanbin wa afatin waqa'a fi khalqillahi ta'ala min awwal khalqi ila yaumil qiyamah min qibali hadin nafs
imma biha wahdaha aw bi muawanatiha wa musyarakatiha wa musa'atiha. Mulai jawabnya fa awwal, ya. Ini sebuah pernyataan yang kita harus renungkan. Sesungguhnya Anda idzan nazarta, apabila Anda memperhatikan, wajadta, Anda melihat asla kulli fitnah, sumber semua fitnah, ya, wa fadhiha, dan sumber semua fadhiha tadi kehancuran, wa khizyan, kehinaan, wa halakin, kebobrokan. Jadi saya mau menggunakan bahasa yang beda hampir sama-sama, si halak sama fadhiha, wa dzambin, dan sumber semua dosa, wa afatin, dan sumber semua kehancuran, waqa fi khalqillah, ya, itu ada dalam diri manusia. Khalq itu makhluk Allah Ta'ala. Min awal khalqi, dari penciptaan pertama ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, ya. Sebabnya apa? Min qibali hadin nafs. Sebabnya apa? Karena ada hawa nafsu. Karena ngikutin hawa nafsu terus, udah. Untuk di kita ini bagaimana Nabi Adam Hawa terbelenggu, bagaimana anak-anak Nabi Adam pada main bunuh-bunuhan gara-gara nafsu, ya. Makanya jangan diikutin nafsu itu, gitu. Imma biha wahdaha, ya. Imma dengan nafsu itu sendiri, atau bimuawantiha, atau dengan persekongkolan nafsu, wa musyarakatiha, dan kelompoknya nafsu, wa musa'adatiha, dan penolong nafsu. Fa awwalul ma'siyati lillahi ta'ala kanat min iblis, ya. Maksiat yang pertama kali kepada Allah Ta'ala, kanat al-ma'siyatu, misalnya, ya, maksiat itu berasal dari iblis. Makanya di sini nanti ada nafsu iblisiyah, pembagian nafsu ammaratun bisu dibagi 3, dan nafsu iblisiyah. Apa iblisiyah? Karakternya dia sombong, congkak. Oleh karenanya kata Imam Ghazali di kitab Bidayah Hidayah, man yadda'a annahu khairun min ghairihi, barang siapa yang mengklaim bahwa dia lebih baik dari orang lain, dia iblis, ya. Ini bapak-bapak harus sadar, ini orang, ya, kita nih, tubuhnya kita, tapi dalam mana iblis apa malaikat, ya, apa binatang. Kalau binatang emosionalnya tinggi dia. Baik. Wa kana sababuhu ba'dal qada'i as-sabiq huwa an-nafsi bi kibriha wa hasadiha. Ya. Wa kana sababu, dan faktornya, ya, ba'dal qada'i as-sabiq, setelah dia menunaikannya yang terlewati, huwa hawan nafs, ada hawa nafsu, bi kibriha, dengan sifat kesombongannya, wa hasadiha, dan hasadnya, irinya, dengkinya. Ya, penyakit hati semua nih. Al-qat'u ba'da ibadatin 80,000 sanah. Coba itu. Ya, ini malaikat udah ibadah selama apa? Ibadah iblis ini udah ibadah menyembah Allah selama 80 tahun. 80,000 80,000. Ya, itu al-qat'u, diusir oleh Allah, padahal sudah ibadah kepada Allah 80,000 tahun, ya. Alamakila fi bahrul dolali, artinya dia berada dalam lautan dolal, kesesatan itu. Fa ghariqa ila abadil abidin, kemudian dia tenggelam selama-lamanya. Abadil abidin itu selama-lamanya. Kan saya pernah cerita, ya, ada bangsa iblis juga namanya Tawus. Alif waw, Tawus. Ini beda, sedang menyembah Allah 72.000 tahun dia.
kemudian salah juga Allah marah, Allah usir. Itulah yang setiap malam malaikat Jibril menangis. Ya, ketika Isra Mi'raj naik ke lantai 7 sampai di situ, malaikat nggak bisa naik ke atas, menangis di situ. Alaka hada ya Jibril, Jibril ada pesan apa yang saya bisa sampaikan ke Allah? Nangis Jibril, nangis lama. Kenapa aku menangis ya Jibril? Cerita ada makhluk namanya Tawus sedang menyembah Allah begitu lamanya, tapi Allah marah, Allah murka. Jadi su'ul khatimah. Saya takut ya Muhammad katanya. Nanti saya takut termasuk yang su'ul khatimah. Coba malaikat Jibril bisa takut. Masa kita jangan-jangan aja gitu. Nangis setiap malam. Kalau kita nangis setiap malam apa? Gak punya beras. Ya. Nah ke atas ngelobi dah. Itu Jibril nangis aja, ya Allah kenapa dijilat? Turun ayat nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Iblis amin. Jibril ruh itu Jibril, malaikat yang aman daripada marah dan murkanya Allah. Ya. Pada sini kan kasusnya lain, disuruh sujud sama Nabi Adam. Ya. Dia kagak mau, dimatakan ana khairun minhu. Enggak ya Allah, saya lebih baik dari Adam. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani minan nar. Adam kan kau ciptakan dari tanah, saya dari api, saya lebih mulia. Orang gara-gara sombong lupa, ya, yang nyuruhnya Allah benar. Ya, yang nyuruhnya raja di raja, bukannya. Ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama. Ya. Ingatlah katanya, ketika kami mengatakan kepada para malaikat sujudlah kepada Nabi Adam, fasajadu, semuanya sujud, illa iblis agak wastakbar, agak mau dia membangkang, sombong lagi, besar-besar itu ya. Dan seterusnya akan diusir. Id lam yakun hunalika dunya wala khalqun wala syaitan. Ya. Dan pada saat itu belum ada dunia, belum ada makhluk, belum ada setan. Ya, kemarin sudah sampaikan kalau setan katakanlah partikel sifat-sifat bagian pada iblis, rajanya iblis. Balkanatin nafsu bikibriha wa hasadiha fa'amilat bihi ma'amilat thumma dhanbu Adam. Ya. Tetapi nafsu itu dengan kesombongannya, dengan hasadnya, fa'amilat bihi, dia bisa memainkan itu, menggoda iblis. Ya, ma'amilat, sebagaimana dia melakukannya. Thumma kemudian dhanbu Adam, dosanya Nabi Adam, ya. Wa Hawa'in dan Hawa alaihi wassalam tarahahuma syahwatun nafsi fi dzalika. Di apa tarah itu? Di apa namanya? Kan ceritanya itu dirayu, ya. Syahwatun nafsi fi dzalika wa hirsuhuma, akhirnya keduanya hirs, pengen banget, apa pengennya? Alal baqa. Padahal ditipu aja sama iblis. Adam, tahu nggak? Hawa, kalau kamu mau kekal hidup di surga, itu makan buah khuldi, kau akan kekal. Itu rajonya itu tuh. Wa tarahuma, artinya ditawarin kepada huma, Adam dan Hawa, ya, syahwatun nafsi, ada hawa nafsu, ya. Pengen apa? Pengen baqa, pengen tetap, ya, wal hayati, dan kehidupan, hatta ghatarra bi qalbis, sehingga dia keduanya tertipu. Igtarra ini huwa huma, ya, keduanya tertipu bi qauli iblis, dengan perkataan iblis, ya. Fakana dzalika idza bi aunin nafsi wasyarri, nah, ya, wa syirkatiha hatta saqata bidzalika min jiwarillahi ta'ala. Ini, ya.
Fakana dzalika idza bi'audin, ya, maka yang demikian itu idzan bi'auni nafsi, dengan bantuan nafsu, wa syirkatiha, dan syirkahnya tuh, artinya sekutunya nafsu, hatta saqata huwa saqata huma saqata fa'ala ada dua nih, ya, sehingga keduanya jatuh, dan ya, bidzalika, dengan sebab rayuan tersebut, min jiwarillah, di sisi Allah Ta'ala, ya, wa qararil firdaus, dan kekalnya mantap tinggal di firdaus Allah, ya, ila hadhihi dunya al-haqirah, pindah dia kina, diusir ke dunia yang hina, an-nakidah al-faniyah, dunia yang hina, dunia yang fana, dunia yang hancur, al-muhlikah, walakiya auladuhuma, kemudian keduanya juga bertemu lagi, ya, sebagaimana bertemu dulu di surga. Walakiya auladuhuma, ketemu juga anak-anaknya, malakau min dzalikal yaum ila abadil abidin, ya, sampai jadi kita ini nih, ya, gara-gara diusirnya Adam dan Hawa. Ceritanya mah Adam dilemparnya di laut di Hindia, Siti Hawa di Jeddah. Dalam riwayat yang mengatakan 200 tahun, ada yang mengatakan 400 tahun. Bayangin, bisa sama bini kita sekian lamanya. Ya, Nabi Adam gede badan jalan sampai laut India. Di tengah jalan Nabi Adam sesak juga, tobat dia. Tobatnya mengatakan, bihaqqin nabi karahmah antang firali, ya Allah, dengan kebenaran nabi yang penuh rahmat, maafkanlah dosaku. Itu yang kata Allah, Adam dari mana kenal makhluk Nabi Muhammad? Dia bilang, aku ciptakan. Kata Nabi Adam, aku lihat di surga, ya, semuanya la ilaha illallah. Aku yakin tidak ada nama yang bersanding dengan namamu kecuali dia adalah makhluk yang paling kau cintai, ya. Yang akhirnya keluar hadis, laulaka ma khalaqtuka, laulaka ma khalaqtul jannata. Akhirnya ketemunya di mana Nabi Adam sama Hawa? Di mana? Di Arafah, ya. Ada yang mengatakan pasnya sebenarnya di ini, bukan di Arafahnya tuh. Apa pasnya setelah Arafah itu? Setelah Mina, apa dia lagi? Yang kita mabit, Muzdalifah. Di Muzdalifah. Maka dikatakan limadza summiyatil Arafah. Mengapa namanya Arafah? Bukan namanya Tanah Koja, Cipinang. Ada riwayat banyak, ada 3 yang dekat. Pertama, hinama 'allama Jibrilu Ibrahim manasikal haji faqala Ibrahimu laqad arabtu. Ketika malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Ibrahim manasik haji, setelah paham, Nabi Ibrahim mengatakan laqad araftu. Ya, sekarang saya sudah paham. Ini pakai siga fi'il madhi. Asal akarnya ayin ra fa arafa. Ya, sama. Yang kedua, ta'arafa fihi Adam wa Hawa, siga mutawa'ah. Di sinilah tempat bertemunya Adam dan Hawa. Yang ketiga, ini paling buat kita, i'tirafu dzunubil 'abdi marabbi. I'tiraf. Asalnya ayin rafa juga ada tambahan huruf, ziyadatul huruf. Pengakuan dosa-dosa hamba kepada Allah. Bapak-bapak di Arafah ada wukuf di Arafah, al-hajju al-Arafah. Disitulah kita merenung, muhasabah, ya, mohon ampun, taubat. Paling tidak kita mengatakan 3 faktor. Subhanak ma abadnaka haqqa ibadatik. Maha suci Engkau ya Allah, sampai hari ini di tanah Arafahmu ini aku mengaku aku belum bisa beribadah kepadamu dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Yang kedua, subhanak ma dzakarnaka haqqa dzikrika. Ya Allah, aku mengaku
di tanah Arafahmu ini ya Allah, sampai hari ini, sampai detik ini aku belum bisa ingat kepadamu dan ikatan yang sebenar-benarnya. Jadi tadi sholat melayang pikiran kemana-mana ya. Yang terakhir, subhanak ma syakarnaka haqqa syukrika. Ya Allah, aku mengaku di tanah haram ini ya Allah, aku belum bisa ya bersyukur kepadamu dengan syukur yang sebenar-benarnya. Ya. Jadi kemudian Pak, tadi cerita Nabi Adam Hawa selesai, dia akhirnya dilempar ke dunia ini, akhirnya sampai hari ini. Summa haditsu Qabila wa Habila. Kemudian diceritakan juga diangkat di sini tentang Qabil dan Habil. Siapa dia? Anak-anak Nabi Adam. Ya. Ini juga ada apa? Ada hawa nafsu di sini. Karena sabab fi amrihima, sebabnya adalah al-hasad wa syuhha. Ada iri, ada dengki, ya. Ini hasad sama syuhha. Bedanya gini. Kalau hasad iri. Ya. Irinya begini. Kalau syuhha lebih dalam lagi dia. Kalau syuhha itu begini. Syuhha itu bakhil, pelit. Pelitnya yang kebangetan ada. Kalau orang bakhil kan ya dia yang ada di tangannya nggak mau dibagi ke orang lain. Bakhil tuh. Kalau syuhha bukan hanya itu, dia pengen orang lain semuanya belangsak semua, susah semua. Dia doang yang bahagia dia. Iya. Boro-boro dia dikasih orang enggak. Dia pengen dia dua yang paling bahagia, yang lain susah. Nah, itu namanya syuhha. Syuhha ya akbar min bakhil. Secara lebih dalam pemahaman daripada sifat bakhil. Udah azan ya? Ya. Ya. Ini makin kesini makin bagus nih, seru ini ceritanya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'afana ya karim wa rahim Allahumma bihaqqil Fatihah sirril Fatihah barakatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man bi'abdihi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah dafi'al bala ya Rahman dafi'al bala ya Rahim. Allahumma taqabbal ma fi dhammirina innaka 'allamul ghuyub innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza ma ufidukum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.